Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Melihat Hati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 3 dan 4a. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel hidup dengan berbagai aturan keagamaan yang semuanya tertulis dalam hukum Taurat Musa yang secara tradisional diceritakan atau dibacakan secara teratur dari generasi ke generasi tanpa terputus, sehingga semua orang Israel mengetahui perintah Tuhan. Dan terdapat banyak larangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh manusia. Salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan hari Sabat. Sejak kecil orang Israel sudah diajarkan untuk menghormati hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari yang kudus, hari yang dikhususkan untuk Tuhan Allah. Maka pada hari Sabat semua manusia tidak boleh bekerja, memasak atau memetik, termasuk larangan pada hari Sabat. Oleh karena itu, ketika orang Farisi melihat murid Yesus yang memetik bulir gandum dan memakannya, orang Farisi tidak segan-segan menegur mereka. Orang Farisi melihat bahwa para murid Yesus telah melanggar aturan hari Sabat yang semestinya dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh semua orang Israel tanpa kecuali. Dan dengan membiarkan para muridnya bertindak demikian, secara tidak langsung Yesus juga dianggap tidak menghormati hari Sabat. Saudara-saudari terkasih, Yesus mempunyai cara untuk menghadapi orang-orang yang tertutup hatinya. Yesus tahu bahwa para muridnya yang memetik bulir gandum pada hari Sabat dan memakannya tidak lebih jahat dari orang Farisi yang mematuhi aturan Sabat. Sebaliknya, orang Farisi yang mematuhi aturan hari Sabat tidak lebih baik dari para murid yang melanggar hari Sabat. Sebab mematuhi hukum atau aturan tidak memberi jaminan bahwa seseorang menjadi baik. Dan Yesus melihat hati orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka baik dan benar. Dengan mematuhi aturan hari Sabat, orang Farisi cenderung meremehkan dan merendahkan orang Israel lainnya yang terkadang melanggar hari Sabat. Untuk itu, Yesus membuka hati mereka dengan menceritakan kisah Daud yang dahulu pernah masuk rumah Allah, lalu mengambil roti dan memakannya, lalu memberikan kepada para pengikutnya. Padahal sesuai aturan, yang boleh makan roti itu hanya para imam.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memiliki pandangan yang berbeda dengan umat manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya hanya melihat apa yang di luar, yang kelihatan oleh mata jasmani. Sedangkan Tuhan Yesus mampu melihat sampai ke dalam hati manusia, bahkan sampai dapat menembus kepada apa yang manusia pikirkan dan rasakan. Tuhan Yesus mengetahui dan menyadari bahwa para murid sedang lapar, sehingga dengan terpaksa melanggar hari Sabat. Sementara Yesus melihat orang Farisi yang dengan sombong dan angkuh merendahkan sesamanya. Karena itu, Yesus tanpa ragu untuk membela tindakan para muridnya yang melanggar hari Sabat. Bahkan sampai Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Yesus mempunyai kuasa penuh atas hari Sabat. Yesus mempunyai hak dan kuasa untuk menilai tindakan manusia. Hanya Yesus yang tahu betul mana manusia yang baik dan mana manusia yang jahat. Yesus tahu mana manusia yang pura-pura dan mana manusia yang tulus dan bersih hatinya. Maka manusia tidak mempunyai hak untuk menilai sesamanya apakah baik atau jahat. Saudara-saudari terkasih, Yesus lebih tertarik dengan hati kita, bukan penampilan kita. Sedangkan kita tertarik dengan kelihatan. Maka jangan heran bila manusia sekarang berlomba mengubah penampilan. Melalui televisi, kita diajarkan bahwa yang bagus untuk kaum perempuan adalah kulit putih dan mulus. Akibatnya, orang berlomba agar kulitnya menjadi putih dan mulus. Sementara kaum laki-laki diajarkan memiliki tubuh kuat dan otot kekar. Jarang sekali kita melihat atau mendengar ajaran untuk membuat hati kita menjadi putih dan mulus. Hati yang putih dan mulus ialah hati yang suci, tidak bercabang, tanpa benci, iri, dan dendam. Dan kita seharusnya memiliki hati yang putih dan mulus. Selain itu, kita juga jarang melihat atau mendengar ajaran untuk membuat iman kita seperti tubuh yang kuat dan otot yang kekar. Padahal di tengah tantangan dan persoalan hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita membutuhkan iman yang kuat dan berotot. Iman yang kuat dan berotot adalah iman yang tidak mudah menyerah dan bermental baja. Semuanya ada dalam hati kita, dan justru itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Bukan penampilan fisik yang indah dan mempesona. Apakah selama ini kita menilai dan melihat seseorang dari apa yang kelihatan, atau kita menilai dan melihat seseorang dengan hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahui apa yang tidak kelihatan
yakni apa yang ada dalam hati dan pikiran kami manusia. Sementara kami manusia sering hanya melihat apa yang kelihatan. Bantulah kami, umat-Mu, agar kamu pun mampu melihat sesama kami dengan hati yang bersih dan tulus. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.